Waktu Agustus itu sudah dengar nanti putusan MK-nya begini, sudah dengar itu skenario-nya akan begini, gitu kan? Saya udah nggak cocok. Nah muncul kan namanya Erick Thohir tuh ya, itu kan juga menteri kesayangannya Pak Jokowi juga tuh. Iya, menurut saya memang proses nominasi yang cukup tragis ya, maksudnya. Cukup tragis. Saya selalu mengatakan pilar yang digunakan oleh Pak Prabowo ini kan cukup banyak ya. Saya hitung ada 7 pilar nih, ya. Bung Hendri. Ada beberapa yang bisa saya sebut, ada yang tidak. Ya. Kalau zaman sekarang katanya kalau podcast nggak usah pakai pembukaan, jadi kita ngobrol aja. Oh iya. Jadi terakhir ketemu Pak Jokowi itu kapan kan? Saya ingat video yang paling viral itu kan waktu Gus Romi pakai handphone gitu kan, Pak Jokowi lagi itu kan paling viral tuh. Betul. Jadi kan artinya emang bukan close lagi, dia very close gitu ya. Kapan terakhir ketemu Pak Jokowi sebenarnya? Saya bikin konser di Purple. Di Purple, Solo, di bulan Agustus tahun lalu, memang kita sediakan kursi VVIP untuk Pak Jokowi, dan di VVIP itu ya hanya Pak Jokowi dan ada beberapa menteri, kemudian ada saya di situ. Oh. Karena memang kita promotornya. Itu terakhir. Itu terakhir. Ada obrolan-obrolan apa? Kalau saya ingat saya Agustus 2022 nama Anies sudah mulai menggeliat. Nama Ganjar ya sudah disebut-sebut, si rambut putih dan lain-lainnya. Tapi gimana tuh kondisi waktu itu? Ya, obrolannya smoke on the water aja. Jadi nggak ada yang nyinggung politik gitu. Serius nggak ada lah. Nggak ada tiba-tiba Mas Gibran tiba-tiba disuruh nampil di panggung nggak ya? Enggak, waktu itu ada Mas Ganjar sama Mas Gibran di VIP. Di VIP. Nah, terus Mas Ganjar sama Mas Gibran dua-duanya memilih untuk berada di lapangan bersama di floor bersama dengan penonton yang di floor ya. Pak Jokowi tetap di atas sama Bu Iriana, kemudian ada Pak Pramono Anung gitu ya, ada saya, ya kita ngobrol aja di situ yang ringan-ringan. Terus sempat saya singgung, Pak, petunjuk Pak, Pilpres nanti kita bahas. Wow. Gitu aja. Jadi memang benar-benar smoke on the water aja. Iya, smoke on the water aja. Nah itu lama betul nggak ketemu memang karena Gus Romi yang nggak pengen ketemu atau Pak Jokowi yang nggak ketemu atau kan biasanya kan pasti kalau temen itu kan WhatsAppan lah atau apalah gitu. Kalau saya melihat saya belum ada perlunya ketemu beliau, mungkin beliau juga belum merasa perlu ketemu. Terus yang kedua juga saya memang sudah mendengar proses pencalonan Mas Gibran ini jauh hari sebelum putusan MK itu. Bahkan ketika putusan MK itu didaftarkan, yang namanya Almas itu kan putra dari aktivis Maki, Boyamin Saiman, yang orang P3. Iya. Dulu dia anggota DPR itu. Betul. Jadi sudah kasih tahu gitu. Ya. Sejak itu saya monitor melalui kawan-kawan di Solo. Serius tidak begitu kan. Itu memang ups and down. Paling tidak yang saya tangkap itu ups and down, antara jadi nggak jadi gitu. Nah, ketika saya mencium itu menjadi sebuah kepastian jauh sebelum putusan MK itu, saya memang secara pribadi sudah memutuskan tidak bisa bersama dalam konteks ini dengan Pak Jokowi. Karena berbeda pandangan soal demokrasi. Karena bagi saya itu mencederai demokrasi. Sehingga saya memang setelah Agustus itu sudah memutuskan untuk tidak, karena saya sudah dengar itu sudah akhir Agustus. Udah 2022. Iya, udah. Bukan 22 dong, 23. 23 kemarin. 2023 kemarin. 23. Waktu Agustus itu sudah dengar nanti putusan MK-nya begini. Sudah dengar itu skenario-nya akan begini gitu kan. Saya udah nggak cocok. Jadi ketika saya nonton bareng itu sebenarnya saya pada posisi uji sahe, bener nggak gitu kan. Ternyata Pak Jokowi masih sangat Ganjarian banget, artinya saat itu kan Mas Ganjar masih dipromot. Habis acara selesai kan Pak Jokowi sempat turun juga di tengah jeda acara itu, pidato beliau kan masih mempromot Mas Ganjar juga.
Jadi saya waktu itu, oh ya sudah, kita sama gitu. Oke, padahal kan ini setelah dideklarasikan Ibu Mega ya, 21 Udah April. deklarasikan kan 2 April, Jadi terus masih ganjar banget. Kapan itu mulai Prabowo Gibran itu jadinya? Kalau saya mendengarnya sudah sejak akhir Agustus ya, bahwa akan ada kepastian. Bentuknya apa? Putusan MK-nya akan begini, gitu. Sudah saya dengar. Yang kedua, udah mulai bikin-bikin atribut loh, ini perintah-perintah udah turun. Terus ada kawan IO yang di situ sudah dipeseni, nanti siapin ya bikin-bikin acara. Dari nggak usah dari politisi dengernya, dari fenomena-fenomena lapangan yang merupakan tanda-tanda sebuah kampanye itu. Oh, udah begini ya. Nah, di situ saya udah, kalau memang itu betul ya sudah, saya memang beda garisnya. Di situ saya nggak tanya lagi. Tetapi setelah itu memang saya lebih banyak membangun komunikasi dengan sekeliling presiden untuk terus ngecek ya. Tetapi ketika kemudian putusan MK itu, saya akhirnya hanya semacam kulminasi saja bahwa oh ternyata benar. Semua yang saya dengar 2 bulan sebelumnya itu tidak ada yang meleset sedikit pun. Jadi bukan kaget lagi saya. Tetapi memang saya mendapat informasi dari orang-orang yang berada di sekeliling beliau, yang bahkan sampai detik-detik menjelang putusan MK pun menyatakan tidak pernah ada bahasa presiden mau mewacanakan Mas Gibran menjadi wakilnya Mas Prabowo gitu. Dan itu baru disampaikan oleh presiden ya pada saat beliau mau kunjungan ke Cina itu. Terus diambil keputusan ya ketika beliau sudah berada di Cina, dan menjadi keputusan final ketika 2-3 hari sesudah beliau mengambil keputusan itu, putusan MK turun. Gitu. Jadi memang kalau pakai bahasanya Hitler, blitzkrieg, serangan kilat. Jadi ketika orang masih menduga iya atau enggak, gitu loh. Jadi benar-benar enggak siap gitu. Jadi orang tuh terbata-bata gitu. Meskipun ketika putusan MK turun, sempat saya kira semua sudah membaca berita bahwa Pak Pratik menelpon Pak Prabowo untuk meminta agar ada penundaan. Ya, meskipun akhirnya di ujung ketika Pak Jokowi pulang dari mana? Riyadh, kan dari Cina terus ke Riyadh, ya, pulang dari Riyadh mendarat di Halim. Di situ ada Pak Prabowo juga yang menjemput, dan biasanya tidak karena hanya Kapolri dan Panglima. Terus Pak Prabowo meminta waktu untuk menyampaikan keberatan konon 2 ketua umum tentang pencalonan Mas Gibran. Terus Pak Jokowi nanti sore bicara. Baru kemudian sore diterima Pak Prabowo bersama Pak Erlangga dan Pak Zul. Sore itu diterima, dan kita lihat di media malamnya beliau bertiga ini mengumumkan dengan muka yang tidak nyaman untuk dilihat gitu. Tapi kenapa kemudian keputusannya Pak Jokowi berani mengambil keputusan bahwa Prabowo Gibran, seorang Jokowi gitu yang kita kenal besarnya kan dari demokrasi, besar setelah reformasi. Itulah makanya, karena Pak Jokowi ini anak kandung demokrasi, tidak ada yang pernah membayangkan, bahkan sampai hari ini beberapa orang tidak mempercayai, masa iya sih Jokowi gitu. Jadi kalau Mas Hendri masih menanyakan itu wajar, karena mewakili sebagian banyak gitu ya. Nah, saya sebenarnya sederhana saja kalau kesimpulan hari ini adalah metamorfosis dari keinginan 3 periode. Karena sebelumnya Pak Jokowi memang menginginkan 3 periode, bahkan sudah membangun komunikasi melalui utusannya kepada ketua fraksi-fraksi partai di Senayan. Itu bahkan dibagi itu bahasa itu. Tapi ini sudah bicara tahun 22 ya. Dibagi, ada yang pimpinan fraksi diminta untuk bicara dengan partai menengah, ada pimpinan fraksi yang diminta bicara partai besar, kecuali PDI Perjuangan karena Pak Jokowi sendiri yang mau ngomong. Begitu. Nah, itu sudah sedemikian rupa rencana untuk perpanjangan dengan alasan COVID waktu itu. Ternyata kan COVID membaik lebih cepat dibandingkan dengan yang kita prediksikan, sehingga kehilangan relevansi alasan untuk melakukan perpanjangan. Nah, bahkan ketika dicoba dites dengan adanya statement dari 2 ketua umum waktu itu, Pak Muhaimin, Pak Erlangga, Pak Zul juga kalau tidak salah 3, ditambah juga dengan statement Pak Luhut, kemudian ada kepala desa yang datang, tapi kemudian reaksi publik sudah negatif banget, gitu, sehingga kemudian diurungkan. Nah, tetapi kan
upaya untuk mencoba hal tersebut masih ada. Ya, termasuk ketika fraksi-fraksi yang tadi sudah ditemui utusan beliau itu menyampaikan DPR udah kondusif, tinggal ketua umum aja. Karena kalau DPR mengatakan kondusif itu artinya memang yang diperpanjang bukan hanya Pak Jokowi, masa jabatan DPR juga diperpanjang dengan sendirinya karena pengunduran pemilu kan. Nah, jadi buat mereka ya happy aja. Wong 5 tahun sekali suruh bertarung aja mau, apalagi dapat gratisan tambahan 1-2 tahun kan, lumayan juga extension. Dapat D2 tahun. Terus akhirnya waktu itu gimana PDIP gitu ya, Pak Jokowi mau bicara langsung sama Bu Mega. Mungkin kalau Bung Hendri ingat pernah Pak Jokowi menjadi headline salah satu media, Kompas kalau nggak salah, halaman 1 yang bertemu dengan Bu Mega di Kebun Raya Bogor. Ya. Itu pertemuan terlama saya kira Pak Jokowi dengan Bu Mega. Itu bicara 3 periode jam. Dan ternyata tidak berani bicara itu. Konon tidak berani bicara itu gitu. Sehingga sampai detik terakhir Bu Mega itu nggak pernah dapat konfirmasi langsung dari Pak Jokowi. Jadi muter-muternya lama dulu. Mungkin bahas tanaman satu demi satu di Kebun Raya Bogor. Walhasil kemudian itu tidak terjadi pembicaraannya, ya sirna lah urusan 3 periode itu. Dan saya kira apa yang saya sampaikan soal 3 periode ini kan sudah ditegasi sama Pak Hasto. Iya, tapi kan tadi Gus Romi bilang metamorfosa dari 3 periode. Emang mau apa Pak Jokowi dengan pemilu 2024 ini? Menurut saya dari semua tanda-tanda kehadiran aparat beliau, ya, itu menunjukkan bahwa beliau memang betul-betul mengupayakan dengan seksama bagaimana caranya putranya ini menang. Wakil. Lah iya, hanya putranya menang kan jadi wakil. Oh. Gitu kan? Saya soalnya deg-degan nih, karena disebut langsung putranya kan, ini kan cawapres putranya. Ya kan untuk menang. Iya. Tujuannya kan itu, dan apa namanya? Kalau kita melihat dari semua indikasi-indikasi pelanggaran yang begitu masif, ya, yang begitu menyebar, mulai dari urusan di Boyolali, urusan di Manado, urusan di Batubara, bagaimana pemindahan pencopotan billboard atau baliho yang kemudian dijuduli pemindahan atau penggeseran di Bali, di tebing tinggi, di mana-mana lah gitu ya. Itu kan bukan sebuah kejadian yang lepas satu sama lain, semua kan berhubungan. Karena pasti ada satu kelompok sistematis yang bekerja untuk melakukan hal yang sama, karena temuannya sama. Dan kita bisa hitung dengan jari, Bung Hendri, di Republik ini mana kelompok sistematis yang memang memiliki kemampuan itu. Ya, hanya bisa beberapa dihitung dengan jari. Ya, kita mungkin tidak cukup 5 jari ini cukup. Nggak sampai tuh ya, nggak sampai 5. Gus, ya. Itu kan ada sahabat Gus juga tuh, Pak Prabowo. Memang Pak Prabowo tuh mau Gibran? Ya pastinya harus ditanyakan kepada Pak Prabowo kalau melihat bagaimana hari ini sejak deklarasi Pak Prabowo sudah membanggakan, gimana, hebat nggak nih wakil presiden saya? Dugaan saya Pak Prabowo memang kepingin, dan itu saya dapat konfirmasi yang kepingin Pak Prabowo itu pada waktu bicara dengan Pak Sandi yang masih belum dicalonkan sebagai Wapres, masih dalam proses nominasi. Katanya Pak Sandi ketemu dengan Pak Jokowi, diceritain kalau Pak Prabowo itu minta Mas Gibran itu sudah 6 kali, tetapi ditolak oleh Pak Jokowi begitu. Saya juga bertemu dengan adiknya Bu Iriana yang juga mengkonfirmasi hal yang sama, hanya dalam jumlah yang lebih sedikit, 4 kali aja. 4 kali aja. Gitu. Tetapi saya dengar ketika menjelang pengumuman yang dilakukan oleh Pak Prabowo, Pak Erlangga sama Pak Zul yang habis menghadap Pak Jokowi di istana itu, ada beberapa ketua umum yang menolak begitu. Asumsi saya ketika Pak Prabowo menyampaikan hal tersebut, asumsi saya ya, orang boleh bantah lah, apalagi teman-teman yang di Gerindra sana yang lebih tahu mestinya. Asumsi saya ketika beliau menyampaikan ada ketua umum yang menolak itu, di dalam dirinya pun juga ada unsur penolakan ya, tetapi ini kan sekali lagi asumsi yang debatable. Satu lagi yang pernah muncul juga namanya Erick Thohir tuh ya. Itu kan juga menteri kesayangannya Pak Jokowi juga tuh. Ya, menurut saya memang proses nominasi yang
cukup tragis ya. Maksudnya Cukup tragis. cukup tragis. Ya kan kalau endingnya film Iya. tragikomedi atau tragik atau happy ending kan gitu. Atau never ending gitu. Itu menurut saya cukup tragik karena ketika Pak Erik menyampaikan pertama kali kepada saya niatnya untuk maju jadi calon wakil presiden dan melamar dukungan P3, itu dalam sebuah makan siang berdua saja di kediaman beliau. Waktu itu Pak Erik memang menegaskan bahwa saya diminta Bapak Presiden, Mas Romi, untuk mengumpulkan partai-partai Islam. Gitu. Enggak, soalnya ini saya sebagai penyuka sepak bola Indonesia nih, soalnya sejak Pak Erik gagal jadi cawapres tuh timnas kita kalah terus. Ya kalau latihannya dikurangin karena biayanya turun kan. Wah, ini maaf, ini hipotesa saya karena kemarin kita baru kalah lagi tuh lawan Irak 3-1 aja. Ya, Aduh, sedih saya tuh. Sudah tidak ada tujuan jangka pendek gitu ya. Ya, mudah-mudahan nggak ada hubungannya. Tapi saya berharap Pak Mudah-mudahan. Erik sebagai pecinta bola Bangkit. lagi lah gitu ya. Jadi itu yang saya bilang. Pak Erik waktu itu memang menyatakan dengan tegas, jelas. Dan Pak Erik itu kan bukan orang yang A di depan, B di belakang, kan bukan. Dia kan seorang polos, business dealer dia bilang. Jadi artinya bisa deal making lah dia. Jadi ini Dia langsung mengatakan, orang yang tabah atau orang yang sabar Sule Erick Thohir ini? Kalau tadi ceritanya tragik gitu. masalahnya beliau nggak punya pilihan ya. Jadi harus tabah dan harus sabar. Sekarang kita ngomongin hari ini dan masa depan. Sekarang sudah ada Anies Muhaimin, Prabowo, Gibran, Ganjar Mahfud. Ya tentunya kita lebih seksi ngomongin Prabowo Gibran ya. Yeah. Ini kalau per hari ini dan kemudian kelihatannya ujung kemenangannya ini bukan ujung kemenangan ya pemirsa, saya ralat. Ujung hasil pemilu nih prediksi Gus Romi gimana? Prediksi tentu didasarkan atas data dan feeling kita. Feeling aja lah, feeling. Oh, feeling aja, karena saya hari ini lebih suka berbicara dialasi data juga. Oke lah, yang data paling dan tidak feeling. yang kami miliki. Oke. Ya, saya sudah bisa meyakini hari ini tidak ada pilpres satu putaran, kecuali ada kecurangan. Karena perolehan suara Mas Anies dan Mas Ganjar per Sabtu kemarin itu sudah jauh di atas 50%. Tapi kan ada Pak Jokowi nih, masa nggak mungkin satu putaran? Loh, justru data yang kami punya, Pak Prabowo itu mengalami penurunan. Sebelum debat, bukan setelah debat loh ya. Artinya sebelum debat saja sudah turun, apalagi setelah debat, yang di situ performa Pak Prabowo oleh netizen banyak ditangkap sebagai underperform. Begitu, sehingga saya teryakinkan dengan data-data yang kita punyai di Sabtu kemarin bahwa memang Pak Prabowo sudah turun dibanding dengan peaknya. Peaknya itu betul-betul kira-kira akhir Desember lah peaknya Pak Prabowo. Oke. Nah, tapi terus kemudian turun terus. Narasi gemoy misalnya hari ini kan semakin kurang. Ya, karena namanya merek itu kan harus konsisten dengan produk. Misalnya ente punya kecap merek XYZ gitu ya, mengklaim kecap nomor 1 di Indonesia, berarti kan enak, mewakili selera orang Indonesia, tersebar di mana-mana, orang mendapatkan dengan harga yang rasional. Ternyata ketika orang pakai itu, aduh kemanisan, gitu. Di sebelah lagi, aduh ternyata basi. Nanti di provinsi lain lagi ada yang ngomong, aduh ini kok kualitas kedelainya kayak apa, nggak konsisten. Lama-lama kampanye ente itu jadi busuk kan. Ketika kemudian bilang kecap nomor 1 kok barangnya kayak begini, gitu. Ini yang kemudian mouth to mouth marketing ini, MTM ini yang menjatuhkan narasi, gitu. Itu yang terjadi saya lihat, karena misalnya narasi gemoy itu kan berarti mengasumsikan Pak Prabowo itu betul-betul berubah karakternya, tetapi kan tangkapan-tangkapan layar, ya bahasa ndah semua etik, kemudian bahasa goblok, tolol, begitu. Tidak menunjukkan kegemoyan itu begitu. Makanya kemudian saya sempat lihat itu ada figurin Coki dengan wajah gemoy itu, tapi di sini ada silang-silang itu. Jadi itu saya kira keisengan netizen paling toksik ya di dunia. Jadi jangan coba-cobalah sama. Tapi kan kalau Gus kenal betul Pak Jokowi ya.
masa sih dia nggak akan melakukan sesuatu untuk satu putaran? Karena saya pribadi saya nggak menemukan alasan untuk tidak maksa satu putaran, maaf. Oh, ini betul-betul menurut saya, Pak Jokowi, dugaan saya, menurut saya ya orang boleh protes, sedang melakukan segala cara untuk bisa satu putaran. Dan saya selalu mengatakan pilar yang digunakan oleh Pak Prabowo ini kan cukup banyak ya. Saya hitung ada 7 pilar nih, Bung Hendri. Ada beberapa yang bisa saya sebut, ada yang tidak. Misalnya kita berbicara policy. Ya, kita lihat bagaimana bansos di sidang kabinet Januari lalu Juni itu ya. Ditambahin lagi 20 triliun lebih. 20 triliun lebih. Nah, itu policy, artinya policy berpihak. Apalagi polisinya disampaikan dengan narasi oleh pejabat-pejabat yang paling berwenang, Menteri Perdagangan. Ini programnya Pak Jokowi, ini dari Pak Jokowi, dan seterusnya ya. Ini sekarang putranya Pak Jokowi yang maju, begitu. Suka nggak kalian? Gitu. Ini kan bahasa-bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh rakyat bawah. Ya, kemudian yang kedua ada kelompok ya itu yang berseragam lah gitu. Minimal seragam 2 warna itu udah jadi pilar kedua, pilar ketiga, gitu kan. Kemudian yang keempat, ini pejabat kepala daerah Pak Jokowi ini hari ini saya ulangi lagi yang pernah saya sampaikan beliau dulu di 2019 ketika akan memutuskan undang-undang pilkada. Mas Romi, apa nggak bahaya saya mimpin republik ini dengan separuh lebih pejabat pilkada, pejabat kepala daerah? Loh Pak, Bapak tuh gimana? Bapak dapat partai presiden gratisan. Bukan keinginan Bapak loh, keinginan DPR untuk melakukan sinkronisasi pilkada berakibat pada Bapak menjadi kekuatan politik terbesar, Pak. Hari ini dengan 271 PJ kepala daerah dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi, Pak Jokowi menjadi partai politik terbesar dibanding dengan partai politik yang lain, yaitu partai politik presiden. Gus Romi itu ngasih inspirasi. Pak Jokowi itu belajar yang cepat. Iya juga loh. Terus kemudian yang kelima, kemarin jelas kepala-kepala desa di bawah Asosiasi Desa Bersatu, 5 asosiasi kepala desa, asosiasi kepala desa, mantan kepala desa, sekdes, pamong desa, semua memberikan dukungan. Kemudian yang keenam, tokoh. Misalnya kita lihat di situ ada Jawa Barat misalnya ya. Kita tahu battleground itu ada di Jawa. 61% ada di Pulau Jawa. DKI milik Anies, nggak terbantahkan. Bogor, Jawa Barat mungkin Pak Prabowo lebih dominan. Tapi di Priangan dikawal Ridwan Kamil, di utara ada Deddy Mulyadi, di Jawa Tengah Mas Ganjar dihadang langsung sama Pak Jokowi. Terus kemudian di Jawa Timur, di situ ada 2 tokoh nasionalis sama religius di sana. Ada Khofifah sama Kiai Asep, Ketua Umum Persatuan Guru NU, Khofifah Ketua Umum Muslimat NU, ya, 2 ormas di bawah NU yang sangat besar jaringannya. Kemudian ada Pak Dekarwo sama Pak SBY yang memegang jalur ya nasionalis dan mataraman lah gitu. Jadi memang dari dan terakhir logistik. Kalau kita lihat logistiknya 02 ini gila-gilaan. Karena kemarin Bung Hendri saya dapat laporan misalnya dari Ketua DPC di Kudus yang menyampaikan bahwa Gus sudah beredar uang 50.000 sama baju takwa ke kiai-kiai kampung. Dari mana? Timnya 02. Terus ada beredar sembako di Pekalongan misalnya seperti itu. Jadi memang saya akui logistiknya lumayan dahsyat ya, dan dengan 7 pilar itu secara lahiriah tidak mudah Pak Prabowo itu kalah. Tetapi ada tetapinya ini, melihat data yang kita miliki bahwa Pak Ganjar dan Pak Anies itu dua-duanya sudah di atas 50%, artinya pilar yang ada itu pun kan ternyata tidak cukup untuk membawa satu putaran. Dan saya mendengar paling tidak dalam sepekan terakhir narasi satu putaran ini agak sayup. Benar nggak? Ya, agak sayup. Agak sayup. Dan kemudian Pak Jokowi panggil Pak Prabowo, panggil Pak Zulkifli, kemudian panggil Pak Erlangga setelah itu ya. Mungkin mulai bersiap 2 periode, 2 putaran. Saya kira 2 putaran ini tak terhindarkan, bukan hanya mungkin. Kalau saya tidak terhindarkan sudah. Nah, sekarang tinggal balapan Mas Ganjar sama Mas Anies saja nih. Nah, itu. Cepat mana naiknya gitu. Balapan atau nanti akhirnya komunikasi guyup tuh? Oh, komunikasi guyupnya pasti di putaran kedua. Tetapi sekarang itu loh balapan untuk putaran keduanya ini loh. ini saya mau tanya pertanyaan triknya. Misalnya yang lolos Anies.
Mas Ganjarnya nggak lolos. Itu kira-kira P3 itu ke Prabowo atau ke Anies tuh? Ya kalau saya menjawab nanti dimarahin orang P3. Belum rapimnas partai. Tapi komunikasi itu terjadi antara 1 dan 3. Sangat terjadi. Oh iya. Sangat Tujuannya apa sih komunikasi itu? Tentu tujuannya menghadang kecurangan di 14 Februari itu yang paling pertama. Oke. Karena kita melihat misalnya yang paling terakhir kemarin Kabupaten Batubara itu Forkopimda yang diduga merupakan suara mereka. Jadi kalau itu kemudian terjadi dan keyakinan itu terjadi di banyak kabupaten, kan harus ada pelurusan terhadap kualitas demokrasi yang mulai menurun selama 10 tahun terakhir ini indeksnya. Dan dalam praktek sekarang kemudian menjadi sangat menurun, dan di banyak media asing, kebetulan saya kemarin akhir tahun menghabiskan waktu di Amerika, New York Times, ya, kemudian terakhir itu The Guardian itu menulis semua, ya. Sangat satir ya, bahasa tentang pemburukan demokrasi di Indonesia. Politik. Dan buat negara-negara Barat yang menjunjung tinggi demokrasi, kan memang yang terjadi di Indonesia ini sangat mereka tidak apresiasi ya. Emang apa Gus yang ada yang ditakutkan nggak bila 02 menang sebetulnya? Yang sebenarnya persoalan itu bukan menang si A atau si B-nya, caranya. Yang ditakutkan itu caranya. Sebenarnya kalaupun 03 yang menang, kalau caranya juga sama, kita nggak jadi di situ P3. Karena apa? Karena sekali kita membiarkan demokrasi itu dipasung, ya, disandra dengan prosedur yang artifisial, seolah-olah demokrasi tetapi tidak, seperti zaman almarhum Pak Harto dulu, seolah-olah demokrasi dengan bahasa demokrasi Pancasila padahal tidak, gitu. Maka apa yang dulu kita perjuangkan di era reformasi tahun 98, saya pun turun, itu ya akan sirna, begitu saja. Sia-sia. Dan kita akan mengalami setback, dan ketika setback, maka harga yang sudah kita keluarkan dengan krisis moneter, dengan meninggalnya banyak orang, dengan kerusuhan Mei 98 yang konon korbannya mencapai ribuan meskipun hanya diakui oleh pemerintah saat itu puluhan, itu seolah-olah tidak ada gunanya, dan itu sungguh menyedihkan untuk demokrasi kita ke depan. Nah, terus kemudian akhir-akhir ini tuh ada wacana pemakzulan. Ya. Itu saya nggak tahu apakah ada hubungannya atau tidak, tapi beberapa kemarin ya, kalau pada saat kita berbincang ini kemarin, tokoh-tokoh nasional termasuk yang luar biasa itu ada Bu Sinta Nuriyah, ada Pak Quraisy Shihab gitu ya, menghadap Pak Wapres gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada hubungan atau tidak, tapi Gus Romi sendiri melihat wacana pemakzulan itu sebenarnya wajar atau berlebihan? Wajar aja. Wajar Kenapa? Karena tadi saya katakan, bagi penggiat demokrasi, apa yang terjadi di Indonesia ini sebuah setback, karena sudah diawali oleh istilah saya kemarin di podcast yang lain, pemerkosaan demokrasi. Karena demokrasi kemudian diperkosa lembaga-lembaganya oleh aktor-aktor demokrasi itu sendiri. Nah, sehingga kalau kemudian muncul wacana pemakzulan, itu biasa saja. Dalam negara demokrasi, mengatakan seorang presiden, saya minta kamu turun, atau kamu pantasnya turun, biasa saja. Itu kan salah satu bentuk kebebasan ekspresi berpendapat. Pemakzulan itu kan harus melalui DPR ya? MPR? Ya, MPR lah ya. Kapan kira-kira menurut Gus Romi yang memang sudah lama sekali di politik, MPR itu akan bergerak minimal untuk mewacanakan dengan serius wacana pemakzulan yang dimunculkan oleh rakyat melalui tokoh-tokoh? Kalau wacana pemakzulan itu muncul, maka DPR akan melihat apakah itu memiliki bukti yang secara hukum material. Karena kan untuk pemakzulan itu harus ada sebab-sebabnya. Di samping urusan meninggal, berhalangan tetap gitu ya, presiden harus terbukti nyata-nyata berkhianat, atau kemudian presiden melakukan tindak pidana, pelanggaran undang-undang. Nah, ini kan oleh para pengusul dalam tanda petik atau pencetus pemakzulan ini secara material itu harus bisa diterima, sehingga ada yang menyampaikannya ke MPR. Nah, ketika MPR sudah mendapatkan aspirasi itu, tentu dibentuk mekanisme alat kelengkapan dewan. Bagaimana caranya supaya
memproses itu. Dan ada 2 syarat penting di situ. Ada quorum kehadiran, ada quorum pengambilan keputusan. Quorum kehadirannya adalah 2/3 dikalikan dengan jumlah anggota DPR yang 575 ditambah 132 DPD. Plus quorum keputusan yang 50% plus 1 dari yang hadir. Nah, menghadirkan saja sangat repotan. Jangankan mau bicara pemakzulan presiden, paripurna saja DPR itu. Saya sudah lupa kapan bisa jumlahnya sebanyak itu. Jadi ini sebenarnya wacana pemakzulan ini jauh atau dekat atau bisa dekat tiba-tiba? Wacananya dekat. Tetapi prosesnya konstitusionalnya masih sangat jauh. Oh gitu ya. Enggak, itu kalau misalnya terjadi pemakzulan tuh harus langsung sepasang atau bisa presiden aja? Paket. Oh, jadi langsung sepasang. Paket. Prabowo? Sorry, tidak. Oh enggak ya? Tidak. Nggak, kalau sepasang Pak Prabowo diuntungkan. Betul, tidak. Maaf, saya Oke. Tidak. Ya, jadi karena yang dituduh berkhianat siapa? Wapres atau presiden? Oke, jadi kalau presiden dimaksudkan Pak Wapres. Wapres naik. Ini saya memunculkan desas-desus. Mungkin itu juga kali kemarin para tokoh bangsa itu bertemu Pak Wapres. Ya, tokoh bangsa ini orang cerdas lah. Ya. Jawaban saya, mereka orang cerdas. Ya. Dan orang-orang yang pernah duduk di DPR MPR gitu. Nah kan kalau sepasang dimaksudkan, maka yang menggantikan kan Dagri, Menteri Luar Negeri, Triumvirat, makanya Pak Prabowo diuntungkan sebetulnya kan? Iya, kalau paket. Tapi ini enggak ya. Aduh, mohon maaf Pak Prabowo. Harus terus. Tapi ingat, proses konstitusional itu tidak selalu lama, Bung. Tidak selalu lama. Ya, itu ada beberapa undang-undang yang cepat banget. Yang bisa secepat kilat kan? Ya. Jadi eskalasi ini tergantung kepada situasi dan kondisi lapangan. Tapi sampai dengan hari ini setidak-tidaknya saya belum melihat ada tanda-tanda lapangan itu mengalami eskalasi. Oh, itu kalau ya bicara makzulan. Ya. Tapi pemakzulan kan beda dengan makar. Makzulan kan ada dalam undang-undang. Itu sekarang yang sah juga bahaya. Oh gitu ya. Jadi Pak Wapres tugasnya itu mempersiapkan pemilu yang baru, mungkin masih seperti waktu zaman Pak Habibie ya. Kalau Pak Habibie kan dimajukan pemilu ya. Iya. Ini mungkin agak diundur sedikit atau tetap jalan. Menurut saya, mohon maaf, kalau memang proses konstitusional itu berjalan setelah 14 Februari, ya nggak perlu ada persiapan pemilu baru. Udah tinggal menghabiskan waktu aja sampai 20. Tapi kalau katanya hasilnya curang? Kalau hasilnya ternyata kecurangan? Ya itu kan satu proses berbeda lagi. Oke. Nah, itu satu proses berbeda. Oh iya. Nah, apakah akan ada eskalasi 1 bulan ke depan? Sekali lagi, hilalnya belum kelihatan. Hilal belum kelihatan. Tapi kan kadang-kadang nongol di ujung waktu. Ini kan kalau ada 01, 02, 03, 02 sekarang di atas angin, tapi belum tentu juga, bisa saja 03 kemudian maju ke depan, 01 juga maju ke depan. Ini faktor apa yang kira-kira bisa membuat perubahan dahsyat total dari konstelasi? Ya. Pertama, blunder. Kita tahu persis bahwa dalam sejarah pertarungan politik kontestan dimanapun di seluruh dunia, blunder itu selalu ada. Dan itu yang saya selalu nyatakan sebagai disitulah tangan-tangan Tuhan turun untuk memutuskan gitu ya. Yang kedua, tentu kalau ada kejadian luar biasa yang muncul sebagai sebuah skandal. Gitu. Artinya barang itu sudah ada, tapi hari ini masih tertutup rapat, tiba-tiba terbuka. Turun. Gitu. Gus, terakhir nih. Saya ini terakhir keberapa nih? Terakhir banget nih. Terakhir banget nih ya. Saya besar itu di lingkungan NU kan, di Duren Sawit. Guru ngaji saya juga P3. Dulu sekitaran saya P3. Tapi kan sekarang turun terus nih P3. Ini pede nggak bisa nembus Senayan? Sangat pede, karena kita juga monitor dari waktu ke waktu. Memang kita menangkap beberapa survei dari lembaga politik yang mengatakan kita di bawah 3%. Tetapi dulu pun bahkan 2019 juga begitu. Hanya 3 minggu sebelum pencoblosan dulu di awal April ada survei yang dilakukan salah satu lembaga cukup terkemuka yang di situ P3 sudah 5,3%. Nah, itu yang saya katakan sebagai ya kemarin potret itu ketika struktur dan
caleg belum bergerak. Oke. Sekarang ini struktur dan caleg sudah bergerak, dan hitungan saya berdasarkan jam terbang dan angka-angka perolehan perbandingan survei sebelum pemilu dengan hari H pemilu, itu kerja caleg itu menyumbang kurang lebih 1,5%. Maka kalau survei terakhir yang kita dapatkan P3 itu sudah 3,7%, maka saya meyakini P3 lolos karena kerja caleg itu akan menambah 1-1,5%. Itu kenapa saya nyebut-nyebut guru ngaji itu, maksud saya sudah tua banget gitu, sudah senior banget nih warga negara ini. Bahkan guru ngaji saya sudah almarhum gitu. Itu saya tuh tidak melihat ada gerakan masif untuk merekrut anak muda di P3, itu saya salah nggak? Tidak salah, karena memang kami harus banyak mengevaluasi diri, ya, karena mungkin kita selama ini atau kami P3 selama ini lebih banyak berkutat dengan isu-isu yang ternyata semakin kemari bukan lagi isu elektoral. Partai ini dulu kan besar karena partai agama, karena lambangnya umat Islam. Tapi ketika kemudian lahir reformasi, kehilangan arah untuk menentukan determinasi dirinya. Padahal semakin kemari semua lembaga survei paling tidak menegaskan bahwa agama itu tidak merupakan isu elektoral utama. Sehingga kalau Anda terus meneriakkan partai Islam, partai Ka'bah, partai yang merupakan kiblat umat Islam, ya ada yang tertarik, tapi enggak. Gitu. Tapi yang tertarik itu insya Allah masih cukup untuk meloloskan P3. Jadi tentu saja kami tidak ofensif di pemilu 2024 ini. Hari ini kami cukup menjaga kondusivitas partai, tidak ada ribut-ribut menuju pemilu, dan insya Allah lolos. Setelah itu mari kita tata lagi. Jadi saya tadi dapat pertanyaan iseng, kalau ketemu Pak Jokowi dalam waktu dekat mau ngomong apa kira-kira? Sama, saya kemarin juga ditanya begitu. Saya cuman ingin mengatakan kepada beliau satu, Pak, ngono ya ngono, neng ojo ngono. Begitu. Terus kira-kira Pak Jokowi akan merespon apa tuh? Beliau hari ini saya lihat dari banyak orang yang sudah memberi masukan, kebal terhadap masukan. Sampai 14. Aduh. Ya ampun. Baik, terima kasih Gus Romi. Terima kasih banyak teman-teman. Ini waktunya Gus Romi. Seruput dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.